menyembahmu Tuhan.
Haleluya. Rabalaya syada rabalaya sanda. Kami menyanjung Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami. Mari umat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Sanjung Allah kita, Allah yang besar. Sebab Dia imam besar. Imam besar kita ya Jesus. Syalabala ya syanda Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Kami menyanjung Engkau Raja kami, imam besar kami. Tuhan kami yang dahsyat. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami menekan Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebab Engkau besar, sebab Engkau agung, sebab Engkau mulia. Inilah umat-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan yang datang menyanjung Engkau ya Bapa. Kami datang menyembah Engkau, pencipta langit dan bumi. Engkau yang telah menciptakan kami ya Bapa. Hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang kami muliakan, yang kami agungkan di dalam kehidupan kami. Sebab tiada Allah yang lain selain Engkau, Yesus Kristus Tuhan, yang telah tercurah di kayu salib, yang telah disalibkan, dan darah-Mu Tuhan tercurah bagi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Hanya Engkau Allah kami satu-satunya yang kami sembah ya Bapa. Seringkali kami Tuhan tidak mengerti jalan-jalan-Mu ya Bapa. Sering kami Tuhan harus melalui banyak belantara dan padang pasir Tuhan. Dan kami kadang tidak mengerti rencana-Mu ya Bapa. Namun kami tetap percaya kepada Engkau. Bahwasanya bersama-sama dengan Engkau kami bisa melewatinya Tuhan. Kami bisa melewati segala padang pasir Tuhan. Melewati padang belantara. Bahkan lembah kelam sekalipun Tuhan. Bersama-sama Engkau Tuhan. Kami menjadi sanggup ya Bapa. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah. Dan rancangan-Mu Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Biarlah pada siang hari ini ya Bapa, kami boleh mempersiapkan hati kami, boleh mendengarkan kembali firman-Mu. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan dan perkataan-Mu Tuhan kepada umat-Mu. Supaya perkataan firman-Mu Tuhan menuntun Tuhan ke jalan yang telah Kau rancangkan di dalam kehidupan kami. Melalui firman-Mu Tuhan,
boleh menguatkan dan meneguhkan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kekuatan dan keselamatan kami. Hanya kepada firman-Mu Tuhan kami kuat. Hanya kepada firman-Mu Tuhan kami boleh melihat kuasa dan kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami buka pikiran kami untuk setiap firman yang akan kami dengar pada siang hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, supaya hamba-Mu boleh menyampaikannya dengan hati yang penuh dengan kasih yang daripada Tuhan. Perkataan Tuhan yang boleh membangun dan menubuhkan umat-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom saudara. Puji Tuhan untuk hari ini, hari Minggu kita boleh beribadah kembali dalam ibadah Minggu. Kita bersyukur diberikan Tuhan kesempatan beribadah Minggu, baik yang saudara yang berada di tempat ini dalam ibadah offline maupun saudara-saudari kami yang menyaksikan dan beribadah dalam ibadah online yang disiarkan melalui Facebook ya, melalui Facebook ya, YouTube nanti streaming, GKKD TV belum menyusul, RCTI, SCTV, TV One yang lainnya menyusul. Jadi yang sekarang masih ada Facebook aja, sama YouTube nanti di streaming. Ya, puji Tuhan, biarlah berita firman Tuhan boleh dikabarkan bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dan kita bersyukur juga tadi setelah disampaikan oleh WL pada kesempatan hari ini, ya Pastor Daniel bersama-sama dengan kita, penatua kita beserta dengan Ibu selama beberapa pekan. Mari tepuk tangan bagi nama Tuhan. Amin. Yang telah mengalami kesembuhan ya, dan telah negatif ya dari segala penyakit, dari segala hal negatif semuanya. Sehingga boleh bersama-sama dengan kita di tempat ini. Ya, kesembuhan boleh dialami oleh penatua dan juga melalui semua jemaat Tuhan yang sudah melewati masa-masa sakit COVID yang sudah dialaminya ya. Memang penyakit COVID ini penyakit yang unik saudaraku ya. Penyakit yang unik karena waktu dulu pastor pernah sakit juga ya. Waktu pastor pernah sakit, kami datang membawa oleh-oleh, kami datang mendoakan pastor, ya, kami berganti-gantian, para diaken, ada jemaat. Cuman kalau yang sakit ini agak beda. Sakit inilah yang tidak boleh dikunjungi, ya, jadi nggak boleh dikunjungi. Jadi sakit apa? Oh nggak usahlah dikunjungi saya, kayak gitu kan, ya, biar saya mengunjungi pastor, biar kami datang kunjungan ke sana. Tak usahlah, nanti agak beda nih sakitnya nih. Saudaraku, memang betul saudaraku ya. Saya juga mengalaminya ketika saya juga sakit. Tolonglah doakan saya ya, sama para pendoa. Oh ya, kita doakan sama-sama. Kami akan datang Pak, kami akan datang. Sakit apa Pak? Sakit COVID. Kami doa dalam rumahnya, di rumah kami masing-masing aja ya Pak ya. Kami doa saja Pak, di gereja nanti kami berdoa bersatu. Enggak apa-apa, datang aja kalian. Aku bilang, enggak usah Pak, kami doakan aja. Kalau mau datang, ya buah-buahan juga boleh datang. Ya, kalau ada sakit seperti ini, buah-buahan boleh datang. Makanan-makanan enak boleh datang, boleh dikirimkan. Doa-doa juga kita naikkan. Ya, karena kita tidak boleh datang sehingga yang bisa kita lakukan adalah di dalam doa dan iman percaya kita. Amin saudaraku ya. Hanya di dalam iman, dalam doa kita. Karena nggak bisa datang. Ketika saya mau datang, karena dalam tubuh saya ini sudah banyak antibodi waktu itu saudaraku ya. Antibodinya banyak. Biar saya datang. Tidak bisa. Karena rumah sakit itu tidak memperbolehkan. Jadi tidak boleh memang peraturannya seperti itu. Kalaupun mau masuk, banyak perlengkapan yang harus disiapkan. Baju 2 lapis,
masker, kemudian segala sesuatu harus disiapkan. Setelah itu, setelah selesai dibuka semuanya, safety-nya, hazmatnya, kemudian bajunya, kemudian adalah mandi, mandi kotor lagi, cek mandi kotor, mandi bersih lagi, disterilkan lagi. Jadi banyak tahapan-tahapannya kalau kita masuk ke dalam ruang COVID tersebut. Oleh sebab itu memang agak unik memang sakit ini, tidak bisa dikunjungin, ya, tidak bisa dikunjungin, bahkan diisolasi. Padahal firman Tuhan bilang, kalau kau sakit, panggillah penatua, panggillah para pemimpin, panggillah orang-orang yang berdoa. Tapi kenyataannya kita dibatasi dengan isolasi mandiri, ya. Ada yang diisolasi, malah saya lihat kalau di TV itu sudah gerbangnya sudah dikasih stiker sedang isolasi mandiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Doa dan meneguhkan imannya supaya bisa tumbuh di dalam Tuhan dan percayanya. Amin. Oleh sebab itu kita senantiasa berdoa bagi orang-orang yang sakit, menguatkan dan meneguhkan mereka supaya imannya bisa bertumbuh, supaya imannya bisa kuat dan mengatakan hanya Tuhanlah kekuatanku, hanya Tuhanlah yang menyembuhkan aku, dan Tuhanlah yang menyelamatkan hidupku. Dan ketika kita menyampaikan firman Tuhan, menguatkan dan meneguhkan orang tersebut, karena kita memang tidak bisa hadir. Kalaupun kita mau hadir, sekarang ini ada teknologi video call, ya, kita bisa video call, bisa telepon, itu sangat membantu kita untuk bisa bertemu dengan saudara-saudara kita dimanapun kita berada. Jadi bersyukur untuk saudara-saudara yang melewati masa-masa yang sangat kritis, dan juga buat Pastor dan Ibu Elisa dan kita semua yang telah diberikan kesembuhan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan topik pergunakanlah waktu yang ada untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita baca bersama-sama. Efesus 5 ya. Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Saya yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang genap. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembahan berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Karena terang hanya berbuahkan kebajikan dan keadilan dan kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak,
Sebab semua yang nampak adalah terang. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah, kehendak Tuhan. Dan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersolak bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Tuhan, akan Kristus. Saudaraku yang terkasih, ada satu tulisan yang disampaikan oleh teman saya yang juga di-sharekan juga, saya pernah sharekan di dalam pelayanan. Jadi tulisannya itu berkata begini, kita selalu tahu berapa banyak ada uang kita, tetapi kita tidak pernah tahu seberapa banyak sisa waktu hidup kita. Oleh karena itu nikmatilah hidup, janganlah mengejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Saudaraku yang terkasih, kita tahu berapa banyak uang kita. Kalau ditanya sekarang di tempat ini, ada berapa banyak uangmu? Maka saudara akan bisa memeriksanya yang ada di kantong saudara, memeriksanya yang ada di rekening kita, ataupun saudara bisa periksa di bawah bantal saudara, atau buku saudara yang saudara simpan. Uang saudara, emas saudara, deposito kita. Kita bisa menghitung berapa banyak, karena itu bisa kita lihat, kita hitung. Ada banyak di mana uang-uang kita. Ya, kalau ditanya di mana uang, pasti kita akan kantong kanan, kantong kiri, kantong belakang, di dompet sana, dompet ini. Kadang-kadang kita lupa di mana kita letakkan uang kita, tapi kalau keadaan terdesak, semuanya itu bisa keluar, bisa didapat. Makanya ada anekdot berkata bahwasanya istri-istri itu pintar cari duit katanya gitu ya. Maksudnya mencari duit di mana ada duit suaminya itu. Di mana aja bisa dicari. Di mana disimpan suaminya? Di kaos kakinya atau di tasnya. Bisa ditariknya karena nalurinya ya. Kuat nalurinya. Di mana ini? Nah, jadi uang itu bisa kita hitung. Berapa banyak uang kita bisa kita hitung, kita kalkulasi dan kita cari berapa banyak. Namun siapa yang tahu ada berapa banyak lagi sisa umur hidup kita? Umur kita, umur saya dan umur saudara, siapa yang tahu berapa banyak lagi, berapa tahun lagi, berapa bulan lagi sisa umur saudara dimulai dengan hari ini? Kalau ditanya berapa sisa umurmu? Akan banyak orang tidak bisa menentukan dengan pasti. Berapa lagi umurku? Kalau umurnya 50 tahun, 40 tahun, berapa lagi umurku? Tidak bisa kita menentukannya. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Amin saudara. Itu rahasia Tuhan. Tuhan yang mempunyai hidup kita dan dialah yang menentukan berapa banyak waktu yang kita gunakan sepanjang hidup kita ini. Sehingga umur kita ini dibatasi. Ya. Umur kita yang hidup di dalam tubuh jasmani ini dibatasi. Ada batasnya. Batas itu bisa dipengaruhi oleh karena umur kita sudah tua ataupun berbagai hal yang terjadi di dalam hidup ini. Mazmur 90 bilang bahwasanya umur manusia itu 70 tahun. Umumnya umur manusia itu 70 tahun. Kalau dia masih kuat, umurnya 80 tahun. Dan selebihnya itu sudah bonus. 80 tahun, setelah itu 90 tahun. Ya. Namun
kondisi sekarang, kondisi COVID ini, kita tidak bisa memprediksi ada seberapa banyak sisa umur kita. Karena kita bisa melihat sekarang, saudara bisa lihat di TV ataupun di media, umur yang 50 ada juga yang sudah harus menghadap kepada Tuhan. Ada juga umur yang sudah 40 tahun. Bahkan yang menjadi viral kemarin seorang pendeta, ya, siapa? Penggabian. Marga Penggabian itu ya. Ya, Marga Penggabian, umur 30-an ya. Umur 30-an. Dan kita tidak ada yang menduga. Ternyata sisa umurnya sebentar. Karena itu adalah rahasia Tuhan. Bukan kita yang punya menentukan seberapa lama kita, tapi Tuhan yang menentukan umur kita. Sehingga tidak ada bisa yang memprediksi berapa lagi sisa umur kita. Oleh sebab itu, bagaimanakah kita menggunakan sisa umur, menggunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat hari ini. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, karena kita tidak tahu sisa umur kita itu. Lalu dikatakan, pergunakanlah waktu-waktu itu. Pergunakanlah waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita jalani sebaik-baiknya, dan kita boleh mengerti kehendak Tuhan dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan tadi nyanyian, seringku tak mengerti apa yang terjadi, kadang kita melewati belantara, kadang kita melewati lembah kelam, kadang kita nggak mengerti kenapa Tuhan aku harus menghadapi masalah, pergumulan, dan problema. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Hari ini kita boleh melihat ada dua kategori orang mempergunakan atau menggunakan waktu-waktu yang ada. Yang pertama, kategori pertama adalah orang-orang yang bebal dan orang bebal ataupun orang bodoh. Kemudian yang kedua adalah kategori kepada orang-orang yang arif. Orang yang arif dikatakan adalah orang yang mengerti kehendak Tuhan, yang tahu apa yang harus dia jalani sepanjang sisa hidupnya. Sementara orang-orang yang bebal, orang yang bodoh adalah orang yang mempergunakan waktunya ya dengan hal-hal duniawi. Dia banyak menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Padahal waktunya itu dibatasi. Bagaimana kita menggunakan waktu-waktu kita ini? Kita akan melihat bagaimanakah kategori orang-orang yang bebal atau orang-orang yang bodoh yang disampaikan Paulus di dalam kepada jemaat di Efesus. Hidup orang-orang yang bodoh, ia menghabiskan waktunya untuk keinginan dunia atau keinginan nafsu atau keinginan dunia ini. Padahal dia sudah mengenal Kristus di dalam hidupnya. Saudara dan saya sudah mengenal Kristus dalam hidup saudara dan saya. Ayat yang ketiga dan keempat dikatakan bahwasanya orang yang bebal atau orang yang bodoh itu dia melakukan Efesus 5 ayat 3 sampai yang 5. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran, keserakahan disebut saja jangan ada di antara kamu. Bagaimana sepatutnya
bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu pun tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Orang-orang yang bebal, orang-orang yang bodoh, dia akan selalu melakukan atau menyampaikan perkataan-perkataan yang kotor dalam hidupnya, yang kosong, yang sembrono di dalam hidupnya. Dia menjalani kehidupan ini dengan sembrono, dengan kosong. Perkataannya perkataan yang tidak berguna. Perkataan-perkataannya sebenarnya tidak berguna. Kalau kita lihat nanti di ayat selanjutnya, orang-orang ini menghabiskan banyak waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna bagi hidupnya, bagi orang lain, bagi keluarganya. Yang penting dia senang sendiri, ikut kepada lingkungannya, sampai berjam-jam, berhari-hari dia menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia. Dia membuang waktu-waktunya. Padahal waktu-waktu ini terbatas dan tidak bisa kembali lagi. Kalau kita sudah melewati waktu hari ini, terutama saudara yang berulang tahun, hari ini tadi sudah didoakan dengan doa ucapan syukur saudara yang berulang tahun. Saudara tidak bisa kembali lagi ke waktu-waktu yang lalu. Kalau saudara berumur 20 tahun hari ini, maka yang pasti besok saudara akan berumur 20 tahun plus 1 hari. Dan tidak bisa kembali lagi ke umur saudara yang ke-19. Karena waktu itu akan terus bertambah dan terus berjalan. Apapun yang saudara lakukan, dia tidak peduli apa yang saudara rancangkan, apa yang saudara inginkan, dia akan terus jalan. Waktu ini akan terus jalan. Dalam kondisi apapun saudara, dalam kondisi mengeluh pun hidupmu, khawatir pun dalam hidup, dia akan terus jalan. Dia tidak menunggu-nunggu saudara. Ya, dilihat waktu, ini kayaknya waktu ini dia kayaknya udah menyesal itu, udah berhentikanlah waktu itu. Enggak saudaraku, dia jalan terus. Perkataan-perkataan yang sembrono, perkataan-perkataan yang asal-asalan, perkataan-perkataan yang tidak berguna, kehidupan yang sia-sia. Bahkan ayat yang di 5 dikatakan, karena itu ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, orang serakah, artinya penyembahan berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Tidak akan mendapat bagian apa-apa di dalam kerajaan Allah. Kalau kita menggunakan kehidupan kita untuk hidup di dalam keserakahan, dalam kecemaran, kita tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam kerajaan Allah. Hidup kita akan begitu-begitu saja dan kita tidak bertumbuh karena kita menggunakannya tidak baik. Kita menggunakannya dengan sia-sia. Saudaraku yang terkasih, masa kecil kami bukanlah masa kecil yang gembira, saudaraku ya, yang bahagia, saya bilang gitu ya. Kami hidup di, seperti yang pernah saya sampaikan, hidup di Perumnas, perumahan belum lunas, sampai 25 tahun, saudaraku ya. Dan satu rumah kami harus tinggal, kami 6 orang, plus ayah ibu, berarti ada 8 orang dalam perumahan yang belum lunas itu. Ya, 2 kamar tambah kamar lagi, saudaraku ya. Dalam kehidupan kami, karena ibu saya ini sering di pasaran dan juga bisa dibilang seorang preman, ya. Jadi perkataan di dalam pasar itu tidak ada perkataan yang baik. Semuanya perkataan menghajar dan perkataan kotor dan juga sembrono. Ya, jadi kalau di pasar itu, di pasar Sambu sana ya, yang banyak preman-premannya, perkataan-perkataan kotor itu udah biasa di sana. Sehingga bagi kami perkataan seperti itu yang kotor dan jahat itu udah biasa bagi kami. Karena memang lingkungan di sana seperti itu. Dan hidup kami juga sembrono. Ya, sembrono kalau di rumah makan suka-suka, mau di mana aja makan, mau di ruang tamu, di meja makan, mau di ruang teras, suka-suka, saudaraku.
Jadi kalau kami makan suka-suka mau di ruang, kami nggak ada dulu ruang mejanya nggak ada, jadi mau di ruang tamu makan, di dapur makan, di teras makan, suka-suka kami dulu saudaraku ya. Dan juga ketika kamar juga pakaian kami ya suka-suka juga saudaraku ya. Letakkan aja siapa pakaian ya, letakkan aja sembarangan. Karena memang begitulah kondisi kehidupan yang kami alami. Lalu setelah saya, orang tua saya dan juga beberapa keluarga kami mengenal Kristus. Ya. Beritakan Injil, mengenal Kristus, menerima kasih Tuhan. Dan kami menerima kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dan juga kami dibaptis, ditenggelamkan kehidupan yang lama, bangkit menjadi kehidupan yang baru. Ya, hati kita diubahkan, roh kita diubahkan, hidup kita diubahkan. Begitulah kami dengar ketika diberitakan Injil itu waktu pertama kali. Namun bagaimana kenyataannya? Saudaraku, perubahan perkataan yang kotor, hidup yang sembrono itu ternyata tidak otomatis terjadi di dalam kehidupan kami sejak kami mengenal Kristus. Ya, sejak kami mengenal Kristus tidak menjadi otomatis kamar kami menjadi bersih. Ya, kita pikirkan kalau pagi-pagi kita kotorin, buang anduk, buang pakaian, sore-sorenya kan dalam nama Yesus rapi semuanya. Kan gak seperti itu saudaraku ya. Kita pikir bisa rapi semuanya. Kamar-kamar pun bisa rapi saudaraku. Enggak saudaraku. Ternyata kamar ucapan itu tidak sendirinya otomatis dia handuk itu langsung pada tempatnya gerak sendiri. Enggak saudaraku. Dan proses itu membutuhkan waktu. Ketika perkataan yang kotor, kami harus mematikan keinginan daging. Besoknya lagi sembrono hidup kami juga harus mulai menyangkal diri kami. Kemudian pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang dulunya kotor, melihat orang lain. Kemudian melihat orang lain kita selalu sensitif. Ya, dulu saya sensitif saudaraku melihat orang lain. Karena hidup kami hidup yang miskin saudaraku. Ya, hidup yang miskin selalu sensitif. Lihat orang punya sepeda motor, sensitif. Lihat punya mobil, sensitif. Lihat punya HP baru, sensitif. Ini kok HP-nya kok bisa baru ya? Ini bisa ini saudaraku ya. Ya begitulah saudaraku, terbentuknya masa kecil itu. Sangat sensitif melihat orang maju, melihat orang berhasil dalam hidupnya. Ya. Tidak bersuka cita dulunya saya. Melihat orang, kok orang ini kok bisa beli ini ya, kok bisa beli itu ya. Kita selalu berpikiran yang negatif. Namun itu membutuhkan proses. Tidak otomatis hidup kita itu langsung ke Superman, semuanya bisa. Mulai dari hari ke hari. Dibentuk dari hari ke hari. Mulai melakukan pemelahan, walaupun kita sudah mulai rapi, minggu berikutnya menjadi tidak rapi lagi. Minggu ini ucapan kita sudah baik-baik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Minggu depan lagi, emosi lagi saudaraku ya. Ya, 2 minggu lagi, baik lagi kita. Minggu depannya lagi, mengalami masalah. Dan itu semua perlu proses. Perlu waktu untuk membentuknya. Sehingga pada satu waktu saya bisa mengalami satu perubahan-perubahan baik di dalam pikiran maupun di dalam perbuatan. Dalam kehidupan kami yang dulunya sembarangan atau sembrono, sekarang sudah bisa ditata dengan baik. Dulu perkataan-perkataannya sembarangan, asal-asalan, yang penting keluar suara dari mulutku ini, sekarang sudah bisa ditata, sudah bisa belajar firman Tuhan, bisa menyampaikan firman Tuhan, seturut yang disampaikan firman Tuhan, dan tidak asal-asalan. Dulu yang kamarnya berantakan, mulai dari hari ke hari sudah mulai bisa ditata dengan baik dan yang lain-lainnya. Itu berarti untuk memproses dan membentuk hidup kita ini perlu waktu. Amin saudara. Itulah gunanya waktu itu. Membentuk hidup kita yang dulunya berpikiran kosong, pikiran kotor atau yang sembrono, dibentuk Tuhan perlu waktu.
Sehingga kita mengalami perubahan, sehingga setiap perkataan dan tindakan kita itu mengalami perubahan di dalam Kristus. Amin, saudara? Amin. Karena ketika kita melihat situasi kamar, saya sering pernah menegur anggota kami yang ruangannya kotor, dan saya lihat kamarnya kotor. Saya katakan, cobalah lihat kamarnya saja ini, saya bilang. Kamarnya aja adalah kotor, semua dibuangin. Cerminan daripada hatinya. Jangan-jangan hatinya juga begitu. Hanya pakaiannya aja bagus, rapi, parlente. Tapi di dalam hidupnya bisa tidak sama seperti itu. Lihatlah hidupnya. Kamarnya aja nggak bisa dibersihkan. Baju yang dipakainya juga nggak bisa diurusnya. Tapi itu perlu proses. Perlu proses. Karena saya juga mengalaminya. Dan itu memang tidak gampang, saudaraku. Kita terus harus berjuang dan berjuang. Kalau kita mau berjuang, itu berarti kita percaya Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Amin, saudara. Tapi kalau dikatakan firman Tuhan ini, orang bebal dan orang bodoh itu tidak bisa memang. Sulit sekali. Udah dibilang juga bertobat, gak mau juga. Dibilang jangan mencuri, tetap juga mencuri. Dibilang jangan menipu, tetap juga dia menipu. Dia bebal. Tapi orang-orang yang mau mengalami perubahan dalam hidupnya, dia akan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua, orang yang arif dan mengerti kehendak Allah. Kalau yang tadi, kategorinya adalah orang yang bebal dan orang yang bodoh. Yang kedua, orang yang arif dan yang mengerti kehendak Allah. Bagaimanakah kehidupan orang yang arif, yang mengerti kehendak Allah ini? Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 2. Efesus 5 ayat 1 dengan 2. Sebab itu, mari kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3 ya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadilah menjadi penurut-penurut Allah. Orang yang mau turut akan kehendak Allah, rencana Tuhan dalam hidupnya. Seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih. Hiduplah di dalam kasih. Orang yang arif dan bijaksana itu, dia menggunakan hidupnya ini, waktu-waktunya untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah menjadi contoh mengasihi kita lebih dahulu. Amin, saudara. Kristus telah menjadi teladan, telah menjadi contoh, mengasihi kamu, dan menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Orang-orang yang arif akan menggunakan sisa hidupnya, waktu yang Tuhan berikan untuk menjadi penurut-penurut Allah. Dia akan turut apa yang mau Tuhan telah inginkan dalam hidupnya melalui firman Tuhan yang dia baca, yang dia dengar, yang dia mengerti dan dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang arif, dia akan mengasihi hidupnya di dalam kasih. Bukan hidupnya di dalam pertengkaran, hidupnya di dalam kasih. Karena dia mengerti Kristus itu sudah mengasihi aku. Sehingga orang-orang yang arif ini akan menggunakan waktu dan sisa hidupnya untuk hal-hal yang berguna bagi Tuhan. Berguna bagi keluarganya. Berguna bagi masyarakat, berguna bagi bangsa kita Indonesia ini, dan bagi orang lain. Orang arif akan menggunakan waktu-waktu ini dengan hal-hal yang berguna dalam hidupnya. Amin, saudara. Dia selalu antusias dan semangat menjalani hidup ini. Dia tidak gentar menghadapi hidup ini. Walaupun 1000 rebah di sisi kiriku dan 10.000 rebah di sisi kananku, aku akan tetap berdiri dan tidak goyah bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Orang yang arif tahu bersama-sama Tuhan dia akan berdiri
Dia akan berjalan bersama-sama Tuhan, dan saatnya kita melewati lembah kekelaman, bahkan padang belantara sekalipun, itu tidak membahayakan hidupnya. Kalau Allah bersama-sama dengan dia. Amin saudara. Orang yang harus menggunakan waktu-waktu dari hari ke hari hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat untuk hidupnya pada masa sekarang dan hidupnya untuk masa yang akan datang. Orang-orang yang harus menggunakan waktunya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jadilah seperti orang arif untuk menjalani hidup ini. Pergunakanlah waktu kita. Hidup saudara, waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hal-hal yang berguna. Untuk hal-hal yang bermanfaat. Untuk hal-hal yang membangun hidupmu. Supaya saatnya nanti, pada masanya Tuhan, ketika hidup kita ini sudah habis, sudah selesai, kita siap untuk menghadap tahta kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Kita sudah siap. Oleh sebab itu, gereja Tuhan sekarang sedang dipersiapkan Tuhan, menyambut kedatangan Tuhan. Membawa berita kabar baik bagi semua orang. Menjadikan kesaksian bagi semua orang. Kalau saudara gunakan waktu saudara terbuang sia-sia dan tidak bermanfaat, maka saudara tidak akan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara akan terus begini-begini saja. Tidak melihat perubahan, baik di dalam pelayanan, di dalam kehidupan saudara. Saudaraku, orang yang tidak bertumbuh itu banyak orang menjadi kesal, saudaraku. Bahkan di dalam pelayanan pun kalau kita lihat tidak bertumbuh, saudara pasti akan, gimana anakku ini? Udah 10 tahun gini-gini aja tingginya, cuma semeter. Ya, gimana anakku ini? Udah disekolahkan pun kelas 4, tetap kelas 4 udah 3 tahun. Ya, tidak naik-naik kelas. Tapi bersyukurlah pada masa COVID ini saudaraku ya, dua kali hampir semua naik kelas semua anak-anak kita ini saudaraku ya. Saya tanya, berapa orang yang tinggal di kelasmu? Enggak ada, Pak. Semuanya naik kelas kita. Masa? Iya. Pada masa COVID ini semuanya naik kelas. Enggak ada yang tinggal kelas. Enggak ada yang tinggal kelas. Naik semua. Karena belajarnya online kan. Belajarnya online, kasih tugas. Mahasiswa lulus semuanya. Ya, enggak ada mahasiswa yang tak lulus. Lulus semuanya. Jadi masa-masa COVID ini semuanya lulus, ya. Cuman bagaimana kualitasnya itu ditentukan oleh keluarga ataupun diri saudara masing-masing. Amin, saudara. Kualitas anak itu, pendidikan itu lulusnya semuanya. Tapi kualitasnya itu ya ditentukan anak itu mau belajar atau enggak. Orang tuanya mau ngajarin atau mendidik atau enggak. Apakah dia mau enggak bertumbuh di dalam pendidikan ataupun yang disampaikan, mau belajar dengan tekun atau tidak. Kalau mungkin ditanya kepada kita semua, semuanya sudah menerima Kristus? Yes, amin. Saya telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya menerima Tuhan dalam hidup saya. Lalu pertanyaannya, apakah saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus itu? Itu kembali kepada kita masing-masing jadinya. Karena semua saudara sudah lulus. Pada masa COVID ini semua lulus. Nggak ada yang tinggal kelas. Bahkan kalau ada sekarang dibuat training atau pelatihan para pelayan yang sudah disiapkan oleh pendeta Rudolf, PDM Rudolf ini, lulus semuanya. Ya, semua pelayan-pelayan udah diangkat, lulus saja itu semua itu. Semua jemaat, siapa jemaat di sini yang mau melayani, diluluskan semuanya. Oleh sebab itu jangan ada saudara yang sungkan-sungkan untuk mendaftar di dalam pelayanan. Amin, jemaat? Amin. Daftarkan langsung di dalam pelayanan itu. Mau pelayanan doa, present worship, penginjilan, ataupun aser, yang lain-lain, saudara daftar. Ya, Pak, aku mau daftar ini. Apa? Mau melayani. Daftar aja saudaraku, daftar. Aku mau melayani, daftar. Jangan saudara takut tidak lulus. Nanti aku nggak lulus aku. Semua masa ini diluluskan. Semua pelayan-pelayan diluluskan.
Oleh sebab itu, isi daripada pengajaran, orangnya, dan yang lain-lainnya itu yang dibentuk nanti. Ya, saudara akan dibentuk di dalam pelayanan, di dalam gereja Tuhan di tempat ini. Jadilah orang-orang yang arif di dalam Tuhan. Amin, saudara. Jadilah orang-orang yang arif, yang mengerti kehendak Tuhan, yang mengerti panggilan Tuhan atas hidup saudara. Saudara sudah berapa lama ada di dalam gereja ini ataupun bergabung dalam gereja ini atau mengenal Tuhan? Ada yang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun. Saudara harus bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya, saudara selama waktu-waktu ini harus mengisi waktu saudara, mempergunakan sisa hidup saudara untuk hal-hal mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengikuti rancangan Tuhan atas hidup saudara, menjadi penurut-penurut Allah. Jadilah penurut-penurut Allah, supaya saudara bertumbuh di dalam Tuhan. Ketika saatnya nanti, satu saat ketika Tuhan sudah waktunya saudara, kita harus menghadap kepada tahta kemuliaannya, kita sudah siap. Kita sudah siap. Dan kita semua sedang dipersiapkan. Gereja ini sedang mempersiapkan saudara-saudara sekalian. Amin, saudara. Oleh sebab itu, pergunakanlah waktu ini dengan baik. Lihatlah dengan seksama bagaimana cara hidupmu. Itu berarti lihat hidup saudara sekarang. Renungkanlah hidup kita sekarang ini. Apakah hidupku ini membuang banyak waktu yang sia-sia atau tidak berguna? Apakah waktu yang Tuhan berikan kepada saya ini, saya gunakan untuk memuliakan nama Tuhan? Ini menjadi renungan bagi kita semua. Silakan PW. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada. Lihatlah cara hidupmu sekarang ini. Gunakanlah waktu sisa hidupmu ini dengan arif, dengan bijaksana, sehingga kita bisa mengerti kehendak Tuhan dan mengapa kita dipanggil Tuhan masuk ke dalam panggilannya pada saat ini. Mengapa saudara ada di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja ini bukan secara kebetulan, karena ada rancangan Tuhan yang Tuhan sudah siapkan melalui saudara dan saya. Gunakanlah sisa hidup kita ini dengan hal-hal yang membaik, hal-hal yang membangun hidup kita, baik di dalam perkataan kita, baik di dalam kelakuan kita, di dalam perbuatan kita. Gunakanlah waktu ini untuk diubahkan sama seperti Kristus. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikan hidup dan pengharapan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Amin Tuhan. Ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Yesus, kau kebenaran. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yesus, kau kebenaran
Tuhan Yesus yang memberikan kami kehidupan. Engkau ya Tuhan yang memberikan kami pengharapan. Dan pengharapan kami ini Tuhan bukanlah pengharapan yang sia-sia Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini Tuhan kami mau mengikuti kehendak-Mu ya Tuhan. Karena hidup yang kami jalani ini Engkau berikan kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan rencana-Mu dan rancangan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan boleh melihat arti hidup, arti umur panjang yang Kau berikan kepada kami. Bahkan sisa waktu yang Kau berikan kepada kami Tuhan, boleh kami gunakan dengan baik ya Bapa. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan, kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Kami memerlukan anugerah-Mu ya Bapa. Kami memerlukan kasih-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Buka mata rohani kami Tuhan, boleh melihat Tuhan. Betapa banyak hal-hal dalam kehidupan kami yang perlu diubahkan ya Bapa. Diubahkan menjadi seperti Kristus. Diubahkan untuk boleh berguna Tuhan bagi kerajaan Allah. Diubahkan boleh serupa dengan gambaran Kristus. Ajarkan kami Tuhan untuk meninggalkan kehidupan kami yang jahat ya Bapa. Menanggalkan segala nafsu duniawi kami ya Tuhan. Mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan ini ya Bapa. Sehingga kami boleh bangkit. Dan terang Kristus ada di dalam kehidupan kami, menerangi hidup kami. Menerangi sekeliling kami ya Bapa. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Umat-Mu bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Umat-Mu mengetahui rencana-Mu yang indah. Rancangan-Mu Tuhan, damai sejahtera, sukacita ya Bapa. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, itu yang telah Kau siapkan kepada kami Tuhan. Bahkan kehidupan yang kekal telah Kau anugerahkan kepada kami sebagai bukti cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak takut lagi menjalani hidup ini ya Tuhan. Kami tidak gentar lagi menghadapi segala pergumulan, segala masalah yang berada di depan kami. Karena Allah yang memberikan kami kemenangan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup.